Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan beberapa tokoh di SMP Negeri 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Mohon izin saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara berkaitan dengan sekolah, dan ini kepentingannya adalah untuk melengkapi tugas pelatihan PPG. Topik yang saya ambil yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Dalam hal ini saya akan mengajukan pertanyaan ke Bapak. Mohon arahannya jawabannya Pak. Terkait dengan topik yang saya ambil ya Pak, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nomor 1, menurut Bapak, apa penyebab sebagian guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dalam pembelajaran di kelas? Yaitu terjawab tadi dengan kondisi kekinian. Kita ada pertanyaan, kenapa motivasi belajarnya kurang kan? Salah satunya guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. Ini tidak salah karena dengan kurikulum merdeka ya, merdeka belajar, merdeka mengajar, itu diharapkan anak dan guru mengkondisikan dirinya dengan kondisi kekinian. Jadi pembelajaran pun harus berubah, anak belajar pun juga harus berubah. Apalagi dengan COVID ya, COVID itu kan merubah semua sendi-sendi kehidupan. Dan dunia pendidikan pun juga sangat berubah dengan kecepatan waktu ya. Maka diharapkan guru kalau menggunakan konvensional ya akan ketinggalan. Dengan kecepatan, anak pun juga bosan. Karena tantangan anak itu di luar dari apa yang diberikan guru, di luar sana anak bisa mencari duluan gitu. Jadi kalau konvensional ya tidak akan pernah ketemu, anak beda, tidak termotivasi, gitu-gitu aja gitu. Ya, monoton gitu kan, karena lebih tahu duluan. Karena dengan teknologi informasi ya, anak bisa mengulik apapun. Jadi dulu kan tinggal mengarahkan kemampuan, keinginan anak itu harus kemana. Sampai terbarukan setelah itu. Masih kekinian ya Pak ya? Kekinian harus menyesuaikan dalam segala hal. Oke, ya. Lanjut ya Pak. Menurut Bapak, penyebab kemampuan motivasi siswa di sekolah itu kurang selain Yang konvensional selain guru konvensional ya apa ya Pak? fasilitas pembelajaran yang tidak mendukung konsep pembelajaran kebutuhan anak sama masyarakat. Yang kedua, tugas guru kan jelas. Kemarin kita sudah mengadakan pemilihan guru inovasi, guru yang apa itu inovasi, guru yang kreatif ya Pak, guru yang dedikasi satunya. Kita semangat jadi guru itu, guru inovasi, inspiratif, dan dedikasi. Sudahkah kita sebagai guru menjiwai 3 konsep dasar? Guru inovasi, guru yang selalu bisa menemukan guru inspirasi, dedikasi, yang berdedikasi. Itu semangat guru seperti Kiai Dewantara. Iya, itu kan semangat filosofnya dari sana. Sudahkah kita bisa mengajar? Sudahkah kita bisa memberi perubahan kondisi dunia? Sudahkah kita sudah memberikan contoh menjadi guru yang berdedikasi, datang tepat waktu, tidak pernah sini memberikan berkata perilaku kita sudah menjadi sebuah keluarga. Ya, guru sudah menjadi figur ya. Berarti apa? Ketidakadilannya dirindukan, kehadirannya membuat menyemangatkan. Ketidakhadirannya dirindukan. Kalau guru sudah ada 3 konsep dasar tadi, tapi ketidakhadirannya dirindukan, kehadirannya menghangatkan, mengusir. Oh, kaitannya ke sana ya Pak?
jadi tidak mengada-ada itu semua. bagus untuk menunjang ini motivasi. Semangat guru kan tidak terus. Menurut Bapak, penyebab siswa kesulitan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hitung-menghitung? Nah, itu menghitung itu kan tidak lepas dari pembagian, perkalian, pengurangan, dan ada lagi kan turunannya itu. Ya karena anak tidak memahami konsep-konsep itu dulu, konsep menghitung itu bagaimana, konsep perkalian itu bagaimana, ya. Sehingga kadang apalagi guru dengan sistem konvensional tidak bisa mencari cara yang mudah, yang simpel, sehingga kalau belajar matematika ibaratnya berhitung ya, menjadi sesuatu yang membosankan dan menakutkan itu, sehingga harusnya di sebelum teknis sebenarnya menghitung itu konsepnya itu apa sih, dengan menghitung, dengan mengali itu dulu. Jadi perlu diajarkan tentang konsep dasar perkalian, pembagian, penambahan itu dulu kurang lebih itu. Kalau itu nggak disampaikan ya menjadi ketakutan, membosankan. Jadi terlihat sangat sulit sangat pelajarannya. sulit karena konsep dasarnya. Besok menghitung itu apa sih? Karena cara mudah kan sudah di jalan menuju ke rumah ada. Yang penting hasilnya sama, tapi caranya kan yang sesuai dengan anak kita itu yang gimana? Ya kalau zaman dulu kan rumus perkalian itu caranya ya gitu. Dan kurikulum merdekanya dibolehkan, yang penting hasil sama. Nah, konsep-konsep itu yang akan kita tekankan dan anak konsep dasar. Konsep dan fleksibel. Pernah ini Pak jawaban. Gitu. Iya. Semoga di depan saya. Jangan kita cari referensi yang Iya. Menurut Bapak, penyebab siswa kurang mampu mengeksplor kemampuan yang ada dalam dirinya, potensi yang ada di dirinya, itu apa ya Pak? itu tadi kembali untuk mengeksplor seseorang, anak kita untuk bisa menyampaikan konsep-konsep dasar yang kita berikan sebelum bicara tentang sesuatu yang mau dieksplor. Bangunlah kepercayaan diri anak, ialah motivasi, ajarkan komunikasi. Dasarnya itu dulu kepercayaan diri, baru berbeda pendapat. Yaitu sehingga akan mengasah anak untuk menyampaikan sesuatu berani, yang tidak sesuai dengan dia akan berani bertanya. Ya dibangun bukan apa yang akan disampaikan, tapi cara mau menyampaikan itu harus bagaimana. Itu dulu. Kalau sudah ketemu, apapun dia akan bisa nyampaikan. Membangun sebuah kepercayaan diri, mengajarkan bahasa komunikasi. Itu dulu dasar-dasar, sehingga anak akan berani ketika mengatakan. Nah terus Ini poinnya bagus sekali Pak, membangun kepercayaan diri ya? iya, konsepnya itu dulu. Oh nggak kepikiran ya? Apa? Nggak percaya? Ya kalau nggak percaya diri kan mau di depan anak, di depan orang kan rasa takut tuh. Iya, ragu-ragu. Ragu-ragu, mau percaya diri Pak. Oh ya, ini benang merah yang Percaya diri. halus, apa namanya? Percaya diri itu ya intinya ya tetap kembali ke teknis masalah materi semuanya kan. Bagaimana menyampaikan itu Pak kaitannya dengan komunikasi. Misalnya diri ya dia di depan kalian itu kurang lebih kamu lebih selangkah lebih maju. Itu membangun kepercayaan diri. Terus berikutnya Menurut Bapak, komunikasi kerjasama orang tua dengan guru di sekolah itu meningkatkan motivasi hasil belajar siswa? sangat itu harga mati komunikasi itu paling itu harga mati. Impossible tidak selalu tidak mungkin kualitas pembelajaran ya di sekolah kalau hanya diserahkan oleh pihak guru.
terang apa artinya kita tanpa orang tua. Karena dominan anak itu kan bersama orang tua, bersama kita paling hanya 7 jam. Nah, selebihnya 24 jam kurang 7 berapa ini? Ya, udah 18 jam kan dengan dinamika psikologi kejiwaan anak itu yang tahu persis orang tua. Tanpa ada jalinan silaturahmi komunikasi, kita hanya dapat kulitnya. Terus gitu aja. Maka sangat dibutuhkan. Bagi saya komunikasi dengan orang tua itu adalah utama, karena membangun kepercayaan kita terhadap orang tua. Saat anaknya dititipkan ke kita kan itu kepercayaan. Kepercayaan yang dikomunikasikan. Karena anak dengan kita hanya tahu kulitnya, yang lainnya kan yang tahu orang tua. Kebutuhan kita di sekolah apapun. Jadi sangat berkaitan, kemudian sangat berkaitan, dan itu nggak bisa, kita nggak bisa sendirian. kayak orang berjuang sendirian kalau Iya. Dulu aja itu kan ya slot, hanya dikasih slot waktu 7 jam kalau apa terbatas ya. Di sisi yang lain yang tahu orang tua. Kebutuhan sekolah pun orang tua harus tahu kebutuhan anak kita terhadap keterbatasan anak, kita juga harus tahu. Itu kan dari orang tua. Pokoknya satukan visi orang tua dengan guru dan rangka meningkatkan itu kan. Tidak bisa dilepas begitu saja kan, sekolah bukan titipan. Sekolah itu tempat jalinan kerjasama. Harmonis berarti. Harmonis. Menurut Bapak, pemanfaatan model pembelajaran di kelas itu bagaimana Pak pemanfaatannya? Pemanfaatan satu, model pembelajaran di kelas. Kalau bicara model kadang tidak lepas dari sarana prasarana. Nah, kondisi kekinian dengan kurikulum merdeka diharapkan guru itu fleksibel. Guru harus memahami bahwa anak itu bukan seperti model pemahaman kita terhadap anak seperti kelas yang kosong. Anak itu sudah ada isi, sudah ada potensi, multi talenta, multi potensi. Hanya kita sebagai guru itu menggerakkan, mengarahkan kompetensi mana yang dominan dari anak. Ya, kurikulum merdeka kan esensinya itu. Jadi anak itu udah pintar semua, nggak ada anak. Hanya kepintarannya di bidang apa, kompetensinya di mana, talentanya. Itu kaitannya dengan pertanyaan apa tadi? Ini Metodologi ya. Iya, Nah, tinggal kita sesuaikan metodologinya ke anak. Diterapkan di mana ini pasnya? Iya, jadi anak itu kalau dulu kan kayak gelas kosong, Iya. searah, kita dominan, hanya satu pihak, pengukuhan semuanya. Dan anak kadang ada yang sudah kuat di sini, kurang di sini. Sekarang kita dibalik, kita mempelajari tahu anak kemampuannya. Dan nanti metodologi apa yang kita bisa terapkan. Kuncinya memetakan kompetensi anak dulu, dipetakan semua. Pembelajaran merdeka ini Fleksibel kan? fleksibel dan tidak sama model. Tidak sama. Maka kayak V5 itu di sekolah masing-masing beda kan proyek. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, yaitu kebiasaan masing-masing latar belakang. Irisannya ya dengan model penerimaan siswa baru. Oh iya. Udah itu aja kunci. Kenapa PPDB itu dibuka 8 jalur? Ada prestasi pun kalau zaman dulu kan hanya prestasi akademis, SKHUN. Sekarang prestasi aja ada akademis, non akademis, ada donasi, ada inklusi, ada yang SKTN. Itu kan berarti udah berangkat anak kompetensinya udah beda-beda. Metodologi yang kita terapkan pun tidak akan sama. Di saat mungkin 5 tahun, 8 tahun yang lalu, saat sekolah rekrutmennya hanya menggunakan SKHUN, jurnal,
Makalah itu yang mencetak guru hanya satu konseptual kaitannya dengan guru yang konvensional. Ya. Hanya ajar. Ya. Kalau nggak seperti itu, ya, nah dibalik. Berarti guru juga harus Berubah. Kalau enggak ya anak tidak termotivasi lagi. Dengan kemajuan teknologi informasi, medsos, Google, anak kan bisa saat ibu bisa pelajaran ini buka konsepnya, anak yang greget, yang gercep dia udah nyari duluan. Kalau kita masih metode mengajarnya bukan menemukan recovery, mengajar mengeksplor hanya satu arah informasi, kita tidak motivasi, butuh tantangan buka masa anak itu kecepatan lebih kuat. Cepat, tapi kecepatan ini guru juga harus cepat. Kita berubah. Semua, balik kepala sekolahnya. Terus apa lagi? Berarti masih berkaitan Pak. Kesulitan yang dihadapi guru menerapkan pembelajaran inovatif. Apa tuh Pak? Ya langsung kesulitannya kalau kita nggak mau berinovasi, tidak mau menerapkan, tetap kuncinya kita sebagai guru harus berinovasi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kurangnya fasilitas. Sehingga kurikulum kita membuka di PNM itu guru harus interaktif mencari, bukan menunggu, harus jemput bola, ikutin workshop mandiri, apa mandiri. Ya, semuanya disesuaikan dengan kekinian lagi. Kaitannya pertanyaan apa? Dan terjawab. Yang atas nomor 1 Pak, pembelajaran profesional. Ya, yang pertanyaan terakhir. Yang barusan ditanyakan apa? Kesulitan yang dihadapi guru menerapkan pembelajaran inovatif. Ya, dikala kita masih konvensional, tidak mau inovasi dulu, tidak mau mencari terobosan, ya itulah kelemahan kita sehingga anak tidak termotivasi ya. Berarti tidak sepenuhnya salah anak. Enggak pernah, kan sering saya sampaikan, enggak pernah anak itu salah. Apalagi di pendidikan dasar. Kamu nggak betul sih, kamu malah sih, kamu nggak mutlak. Nggak mutlak gitu, salah. Sudut pandang kita ke anak pun kan apa ya, masih satu sudut pandang anak pintar itu yang nilai akademisnya tinggi. Sekarang ada anak kita yang sukses malah kita pindahkan karena kena aturan tidak bisa mengikuti. Karena kecepatan dia yang kita pindahkan kemana itu? Kita pilih apa ya, karena kalau malam dia ngulik-ngulik apa itu, dia sudah menjadi bukan YouTuber ya. Oh iya. Kelas 9 kan ada itu. Ada. Dia sudah merasa ketemu hidupnya, nyari duit untuk apa saya belajar dengan Bu Gaira, dengan Pak Fajar tiap hari, itu menghabiskan waktu saya. Saya punya keponakan sendiri, keluar dari SMA 4, naik motor cross sekarang, diambil oleh klub. Ya udah menghasilkan uang, untuk apa aku belajar di situ? Kompetensi itu bukan di situ, saya di sini. Jadi ponakan saya. Pilihan. Jadi tidak mutlak pengetahuan itu identik dengan kompetensi anak yang sifatnya mampu multi kompetensi. Nah, guru harus tahu memetakan tadi. Jangan dikira anak yang kemarin saya kembalikan ke orang tua dia juga sedih. Karena saat bersama kita kecepatan dia sudah luar biasa. Bukan di bidang itu, bidang ini. Gitu. Kita masih sudah kita ajar. Kalau anak yang sendiri, kita ada guru merdeka. Kita sejatinya. Kalau menurut Bapak, kemampuan siswa memahami materi yang diberikan itu bagaimana Pak? Apakah harus sama, kemudian harus sesuai target, mengikuti kurikulum yang mencapai ini Pak, mencapai apa
apa yang ditargetkan sama Selagi kita masih dalam dunia pendidikan tuh regulasi aturannya kan target itu pasti, aturan pasti, cara ajar metodologi jelas harus sama. Tapi karena kondisi kekinian dengan kemajuan teknologi, kita akan menemukan anak-anak yang punya kecepatan lebih. Gitu. Anak-anak yang kadang dia belajar lebih duluan kan. Ya. Sehingga jangan salahkan zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ada sekolah yang akselerasi. Ada kan yang kecepatan. Karena anak itu merasa kalau saya dalam sekolah reguler merasa bete karena kemampuan dia udah apa ya, betul. Kalau sekolah yang kita formal itu kita target itu jelas harus ada, nah regulernya sama ya, tapi kita harus ada paham anak-anak kita yang punya kecepatan ya, itu yang harus. Maka ada tugas-tugas beda. Satu sisi kita tidak boleh mengelompokkan anak yang pintar jadi kelas dulu. Ya. Jadi untuk anak-anak yang pintar kita petakan, kita kasih tugas tambahan karena kecepatannya akan baik. Sekarang nggak akan masalah, sekarang kan bisa online, pembelajaran jarak jauh, penugasannya harus berbeda, nggak bisa sama kayak lebih itu aja. Satu lagi ya Pak, Ya. menurut Bapak penyebab sebagian guru belum menggunakan soal HOT untuk mengukur hasil belajar siswa itu bagaimana? Kalau HOT itu kan pemikiran tinggi ya, apa konsep apa? Apa ya? Sederhana tinggi lah, high thinking, pemikiran yang berkaitan kenapa anak-anak tadi atau guru kemana? Belum sepenuhnya menggunakan soal HOT. Ya, belum sepenuhnya. Satu, kalau kita ngajar di sekolah negeri itu kan umum sifatnya. Semua anak dari lapisan masyarakat apapun, kompetensi apapun, kan harus kita terima. Sedangkan kadang kemampuan berpikir tinggi guru itu hanya kaitannya dengan kecerdasan otak kiri, gitu loh. Kita terkungkung di situ. Ya. Sehingga kadang ekspektasi kita menganggap anak itu kalau yang nggak cerdas ya mampu, belum. Ya, tidak sama, semua anak itu punya pemikiran kecerdasan itu, tapi dalam bidang. Coba arti HOT apa sih? Kalau nggak salah. High order thinking skill. Ya, artinya apa? Berpikir tingkat tinggi. Iya, berpikir tingkat tinggi ya. Berpikir tingkat tinggi. Kenapa guru? Tidak semuanya menggunakan soal Dan HOT. semuanya menggunakan soal itu, langsung jawabannya sederhana. Karena user anak-anak didik kita berangkat dari berbagai lapisan masyarakat kompetensi, apalagi dengan yang jalur akademis saja ada 5% dari jumlah siswa yang berdasarkan kecerdasan otaknya. Jadi yang lainnya kan yang kita tangkap misalnya banyak variasi sehingga kita tidak akan bisa menggunakan ini. Bapak, terima kasih Sama-sama. atas jawabannya, dan ini sangat menginspirasi saya juga karena ternyata saya belum berpikir sampai sejauh ini. Ya kurang lebih itu hanya wacana umum sama tugas dari guru. Yang minim apa yang saya sampaikan memberi sedikit bahan referensi dalam budaya mengikuti PG. Doa saya semoga Amin ya. sukses, lancar dan selamat bertugas, berjuang, tetap semangat ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.